Selamat berjumpa Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari para pengikut setia Sampan. Kembali saya Pater Domi Kevi SPD menyapa Anda sekalian melalui refleksi dan renungan harian. Saya berharap Sampan dapat mendapati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam keadaan sehat, selalu dilindungi dan diberkati Tuhan. Filosofi kemuridan, terima apa adanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, beberapa hari lagi kita akan merayakan Paskah. Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini sebenarnya berkisah tentang hamba Yahweh yang harus menjalani penderitaan, sengsara dan wafat di atas kayu salib. Namun secara khusus kita merefleksikan sabda Tuhan pada hari ini tentunya dari pandangan yang mungkin agak berbeda. Filosofi kemuridan yaitu menerima atau terima apa adanya. Sebagai catatan, ini bukan tentang tuntutan untuk berkembang, tetapi tentang soal menerima hidup, kenyataan apapun yang harus kita jalani, itulah yang harus diterima sebagai seorang murid Kristus. Kalau kita mendengar dalam nubuat Yesaya dalam bacaan pertama hari ini, ia berbicara tentang hamba Yahweh. Apa yang dimiliki oleh hamba Yahweh itu adalah lidah seorang murid dan juga telinga seorang murid. Lidah sebagai seorang murid itu menurut Yesaya adalah memberitakan pengharapan bagi orang-orang yang kehilangan harapan. Seorang murid yang menyebut diri anak Tuhan, pengikut Kristus, harus mampu mengeluarkan bahasa-bahasa atau kalimat yang membawa pengharapan. Bukan kutukan, bukan sinisan, dan juga bukan kontradiksi yang membuat kehidupan itu penuh dengan perpecahan. Seorang murid harus menyadari bahwa hidupnya adalah membawa pengharapan bagi orang lain, terutama bahasa-bahasa yang memberikan kekuatan dan juga pengharapan serta menghibur. Selain itu adalah lidah, telinga seorang murid. Setiap pagi seorang murid itu membiarkan diri duduk di hadapan Tuhan dan membiarkan Tuhan berbicara apa yang harus dilakukan sepanjang hari ini, apa yang harus dilakukan dalam hidupnya. Ternyata mendengarkan Tuhan itu memampukan seorang murid untuk menjalani hidup apa adanya. Janggutnya dicabut pun ia tidak bergeming. Membiarkan mukanya diludahi pun ia diam saja. Dan menghadapi berbagai macam olokan dan juga penolakan, ia tidak mundur.
Semua ini terjadi karena memakai filosofi seorang murid Tuhan, bahwa ia menegakkan keadilan tidak harus dengan berperang. Ia menunjukkan kebenaran tidak harus dengan menghujat orang lain atau menjelek-jelekan sesamanya. Lidah seorang murid dan telinga seorang murid. Kalau kita semakin sering mendengarkan Tuhan, kenyataan hidup seperti apapun tidak akan mengubah pandangan hidup kita, terutama perilaku kita soal kebenaran. Dalam bacaan Injil, kita mendengar murid-murid Kristus, terutama yang menjadi sentral dalam Injil Matius hari ini, soal Yudas. Yudas mungkin memiliki mimpi yang berbeda, ingin kaya, ingin hidup mewah, ingin nyaman. Maka ia datang kepada para pemuka Yahudi, apa yang akan kamu berikan kepada saya supaya saya menyerahkan Yesus kepadamu? Kepadanya diberikan 30 keping perak. Yudas sudah keluar dari filosofi kemuritan, yakni murid Tuhan, anak-anak Tuhan, orang beriman, menjual Tuhannya karena angan-angan dan karena hasratnya yang terlampau tinggi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, hidup kita akan berjalan normal apa adanya ketika kita mendengarkan Tuhan, apa yang harus kita katakan dan apa yang harus kita lakukan untuk kebaikan sesama, untuk diri kita, dan terutama untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.